Oke, ini videonya ini kayak menceritakan tentang gua ya kan. Kayak siapa sih T16 itu atau bagaimana dia proses dia dan sebagainya ya kan. Jadi gini, gua mau cerita gimana gua bisa kenal sama lagu rap atau mendengarkan lagu rap ini ya kan. Nah, awalnya itu gua mendengarkan lagu rap ini. Bentar, sebelum ini mungkin video ini setelah gua upload mungkin belum ada yang nonton atau nggak penting lah menurut kalian ya kan. Tapi mungkin ke depannya, mungkin gua tiba-tiba viral, terus ada yang banyak yang tanya, ini siapa sih bocah nih ya kan? Tiba-tiba di hip hop Indonesia sosok jadi pahlawan atau apapun ntar ke depannya. Nah, sekarang gua buat langsung videonya ya kan. Jadi siapa gua? Nah, kembali lagi. Jadi, waktu SD itu gua dengerin lagunya dari Echo Show, terus Young Lex dan banyak lah rapper-rapper lain. Dan salah satunya Lil O ya kan. Lil O ini udah berganti nama dengan Berani Musik. Dan ketika waktu itu gua nggak tahu apa itu rap, apa itu hip hop. Gua nggak tahu. Yang gua tahu cuman lagu. Yang gua tahu lagu dan gua nggak tahu genre apa. Ya kan, yang gua dengar itu doang. Nah, ketika gua banyak dengerin lagu di warnet ketika lagi main Point Blank ya kan. Di situ gua nggak kayak kepikiran pengen bikin lagu atau apapun. Yang penting gua cuma dengerin, ah ini asik nih. Ini nggak tahu genre apapun, gua cuman intinya penikmat pendengar biasa lah gitu kan. Terus ketika gua waktu sampai di Norwegia, jadi gua ceritain lagi. Awalnya gua tuh lahir di Malaysia, ya kan. Terus ketika umur gua 2 atau 3 tahun, itu pindah ke Medan, Sumatera Utara, itu dekat Polonia. Terus ketika gua mau masuk TK, itu gua pindah ke Aceh, di kota Langsanya ya kan. Di kota Langsanya itu dari TK sampai SMP. Nah, ketika mau masuk SMA, aku pindah ke Norwegia gitu di 2017 kalau nggak salah. November 2017 sampai sekarang gitu, sampai kalian bakalan lihat video ini ya kan, sampai kapanpun. Dan mungkin bahasa Indonesia aku pasti ada yang tanya kayak, kenapa sih bahasa Indonesia ini agak kaku atau apapun. Ya benar, karena nggak dilatih. Karena di sini dari 2017 sampai sekarang itu di Norwegia sendiri ini nggak ada teman-teman yang bisa pakai bahasa Indonesia, dan keluarga pun nggak bisa gitu ya kan. Adik-adik pun nggak bisa bahasa Indonesia, jadi agak sulit untuk gue belajar bahasa Indonesia gitu. Nah, kenapa gue bikin rap? Gue terinspirasi bikin lagu, gue terinspirasinya dari Tuan 13 dengan judulnya 27 Club dan Insan Aoi kalau nggak salah, yang judulnya Behind. Dari situ gue pengen bikin lagu tapi nggak tahu gimana, dan mesti kayak malu-malu gitu di depan kamera ataupun kayak upload suara gitu, mesti malu-malu gitu. Jadi makanya nggak buat. Padahal gue ketika awalnya di 2017 itu gue ada kepikiran pengen kayak bikin vlog ataupun semacam apapun terserah ya kan. Cuman gue masih nggak berani melakukan itu, kayak malu gitu, belum pede. Nah, setelah itu, setelah 2019 kalau nggak salah atau 2020, di situ waktu itu Bang Julid itu ya kan yang bikin challenge-nya positif vibe pertama kali. Di situ gua ikut challenge-nya ya kan. Di situ pertama kali gua kayak bener-bener fokus bikin, bukan fokus, kayak bener-bener langsung upload lagu video durasi 1 menit dengan vokal gua, suara gua ya kan. Dan itu mungkin awal pertama gua kayak mengulik tentang rap, hip hop dan lain-lainnya ya kan. Nah, di situ pertama kali itu gua nggak tahu gimana cara tutur kayak atur tempo, lirik, kata-kata, semuanya gua nggak tahu. Yang gua tahu waktu itu cuman kayak colokin, kayak gua ada mikrofon yang gua pakai ini. Gua nggak ada mikrofon lain, jadi kayak nggak ngerti. Jadi ada MacBook dan aplikasi GarageBand waktu itu, dan gua nggak lihat banyak tutorialnya di YouTube, cuman kayak colok
kayak mikrofon gini ya kan. Ini sejarah kali sih ini. Yang inilah yang pertama kali yang bikin gue berani bikin lagu. Jadi dari ini gue colok di MacBook gue, terus masukin beatnya, terus ya udah terus lirik tanpa ada rima karena gue nggak tahu gimana cara bikin rima dan sebagainya. Terus setelah itu upload itu yang pertama kali, dan gue kayak nervous gitu. Tapi sering berjalannya waktu kayak gue bikin lagu ini sampai sekarang mungkin udah 1 tahun gue bikin lagu ya kan. Dan gue bisa lihat perubahannya, dan fasilitas untuk rekaman, standar rekaman gue udah punya gitu. Jadi gak gue kumpul uang sedikit-dikit untuk bikin rekaman home studio ya kan. Dan awalnya gue nggak tahu ada produser juga di Indonesia ya kan yang bisa kayak beli beat. Gue kira beatnya itu dibeli di YouTube, karena dulu gue sering bikin beli beat itu di YouTube. Itu sih perjalanannya. Nah, T16, kenapa nama gue T16? Banyak yang kira nama gue Tuan 16, kayak Tuan 13 ya kan, padahal nggak. T16 itu artinya bacaan tulisannya kayak T16 ya kan. Tapi itu nama gue aslinya itu Teguh Muhammad Iqbal. T itu gue ambil dari nama Teguh, jadi T. 16 itu umur gue kayak mengenal, kayak memang bener-bener fokus dengerin lagu-lagu rap, nggak ada dangdut pop, nggak, fokus lagu rap. Itu umur 16 tahun dengar lagu rap gitu. Dulu kan SD, setelah SD kan jarang main warnet, terus agak-agak kurang lah karena kan banyak hal lain daripada main game. Jadi ya lagu-lagu pun, dengerin lagu pun agak berkurang gitu. Dan setelah 16 tahun, jadi 16 itulah yang gua ambil. Jadi namanya T16 gitu. Nah, mungkin itu aja sih videonya yang bakal gua sharing hari ini ya kan. Jadi ntar jangan tanya-tanya lagi, iya apa nih lu namanya kok sama kayak Tuan 13, padahal enggak. Ini kalau kalian mungkin orang berpikirannya T itu Tuan 16 ya kan, tapi enggak. T16 itu adalah singkatan dari Teguh 16. 16 itu ya umur aku atau memang mengenal dunia hip hop ini ya. Dan itu aja video kayak intro aku. So sama mendengarkan reaction aku, reaction video berikutnya ya kan, yang bakalan gua upload di channel T16 Reaction. Dan kalau kalian mau lihat karya musik aku, itu ada linknya di deskripsi, atau kalian bisa lihat di T16 Reaction. Nah, kalian bisa lihat di T16 Official Music. Nah, di situ ada lagu-lagu aku yang gua upload ya kan. Dan itu mungkin yang bisa gue sampaikan.